Hai gengs, kali ini kita akan membahas film pertama dari sequel trilogi yang disutradarai oleh Wes Ball dan dibintangi oleh Dylan O'Brien sebagai Thomas, Kaya Scodelario sebagai Teresa, Thomas Brody sebagai Newt, dan Ki Hong Lee sebagai Minho. Film dibuka dengan adegan Thomas yang baru saja tersadar dari pingsannya. Seketika panik dan meminta tolong karena dia berada dalam lift yang bergerak naik. Setelah sampai ke permukaan, Thomas yang masih shock pun langsung berlari kencang, seperti kebelet. Si. Saking cepatnya berlari sampai terjatuh, di situ dia baru sadar kalau dia sekarang berada di tempat antah berantah dengan tembok besar yang mengelilinginya, yaitu The Glade. Oleh para penghuni The Glade, Thomas dimasukkan ke dalam kerangkeng. Di situ Thomas diajak bicara oleh Albie yang merupakan pemimpin dari The Glade. Albie bertanya, "Siapa namamu?" Dan Thomas pun cemas karena dia tidak ingat nama dan siapa sebenarnya dia. Kemudian Thomas diajak keluar dan dia berkenalan dengan Newt sebagai wakil pemimpin The Glade. Albie mengajak Thomas untuk naik ke menara karena dari sana Thomas bisa dengan jelas melihat kondisi dan orang-orang yang ada di dalam The Glade. Albie memberitahukan ada 3 aturan yang terdapat di sana. Pertama, lakukan tugasmu karena tidak ada tempat untuk pemalas. Yang kedua, jangan sakiti warga The Glade. Dan yang terpenting, aturan nomor 3 yaitu jangan pergi ke balik dinding. Tak lama Chuck pun datang. Dia yang akan membuat tempat tidur untuk Thomas. Karena si Thomas ini orangnya kepoan, tanpa menghiraukan perkataan Chuck, Thomas berjalan mendekati gerbang besar yang terbuka. Karena terlalu dekat, Thomas pun didorong oleh Gally dan mengatakan bahwa mereka berusaha melindungi Thomas agar tidak berusaha melewati gerbang. Karena di sana sangat berbahaya. Dan seketika gerbang pun tertutup. Malam harinya, para penghuni The Glade mengadakan sebuah perayaan. Sembari minum, Newt memberitahu bahwa di balik dinding merupakan labirin yang berubah-ubah posisi setiap malam. Dan itu sebagai pemimpin The Runner, yaitu orang-orang yang bertugas memasuki labirin, membuat pemetaan mencari jalan keluar. Gally sebagai penjaga The Glade, Winston ketua penjagal, Clinton dan James sebagai dokter. Konflik dimulai ketika Thomas diminta oleh Newt untuk mengambil pupuk di tengah hutan. Di sana dia bertemu dengan Ben, seorang pelari yang bertingkah aneh seperti kerasukan roh jahat. Dia menyerang Thomas dan menyalahkannya atas semua yang terjadi kepada mereka. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya Thomas berhasil berlari sampai ke tengah The Glade. Dan diselamatkan oleh Newt dengan memukul kepala Ben hingga pingsan. Akhirnya Albie meminta untuk melihat perut Ben dan ternyata Ben sudah terkena sengatan Gryffindor dan dia segera diasingkan, yaitu masuk ke dalam labirin. Saka pun dengan berat hati mendorong Ben secara perlahan ke dalam labirin. Pagi harinya, Thomas terbangun karena mengalami mimpi dirinya bersama dengan seorang gadis, terus dibisikkan kalimat, "Wake is good." Dan di sana dia melihat satu demi satu teman-temannya dimasukkan ke dalam labirin.
Karena Ben tersengat, maka Albi memutuskan untuk menggantikannya menemani Minho memasuki labirin. Hari sudah semakin gelap, tapi Albi dan Minho tak kunjung menampakkan diri, membuat Thomas khawatir mereka tidak berhasil keluar dari labirin sebelum pintu labirin tertutup. Hujan berhenti dan para penghuni The Glade berkumpul di depan pintu labirin menunggu para pelari yang tak kunjung kembali. Angin berhembus kencang dan pintu labirin perlahan menutup. Dari kejauhan terlihat Minho yang menggendong Albi. Karena melihat Minho yang tidak mampu untuk membawa Albi melewati pintu gerbang, membuat Thomas melanggar aturan dengan memasuki labirin tepat sebelum labirin tertutup dengan tujuan menyelamatkan keduanya. Bukannya senang, Minho malah mengatakan bahwa Thomas kalau baru saja membunuh dirinya sendiri karena memasukkan dirinya ke dalam labirin. Seakan tidak peduli dengan apa yang ada di dalam labirin, Thomas langsung mengecek keadaan Albi yang tidak sadarkan diri setelah disengat di kepalanya. Thomas pun meminta Minho untuk memindahkan Albi ke tempat yang lebih aman. Dan Albi pun digantung di dinding dengan diikat oleh akar. Belum selesai menempatkan Albi di atas dinding, Minho yang melihat Graver keluar dari sarangnya memutuskan untuk meninggalkan mereka. Thomas pun berusaha menahan dan dia bersembunyi di bawah akar sambil mengikatkan tali yang menahan Albi. Setelah selesai menggantung Albi, Thomas pun dikagetkan dengan kemunculan Graver dari atas yang langsung mengejarnya. Thomas berlari menghindari Graver yang terus mengejarnya sampai dia bertemu kembali dengan Minho. Melihat dinding yang bergerak, Thomas memiliki ide untuk memancing Graver agar mengejarnya. Dengan mempertaruhkan nyawanya, berlari sekuat tenaga sampai akhirnya dia berhasil melewati dinding yang bergerak dan menghimpit Graver sampai mati. Paginya, setelah pintu labirin terbuka, mereka sudah disambut Chuck dan yang lainnya di depan pintu labirin. Bukannya diberi apresiasi karena sudah menyelamatkan pemimpin The Glade, Gully malah melakukan sidang kepada Thomas karena dia telah melanggar aturan dengan memasuki labirin, sementara dia bukan seorang pelari. Di tengah perdebatan mereka terdengar bunyi lift dan itu membuat semua orang panik dan langsung mengecek apa yang ada di dalam. Setelah Newt masuk dan mengecek, ternyata isi dari lift kali ini hanya seorang perempuan dan secari kertas yang bertuliskan, "Dia yang terakhir untuk selamanya." Dan wanita itu sempat memanggil nama Thomas, yang membuat semua orang keheranan. Setelah melihat gadis itu masih tidak sadarkan diri, Thomas pun ingin memasuki labirin untuk mencari informasi dari bangkai Graver yang telah ia bunuh semalam. Bersama Minho dan 3 orang lainnya, mereka pun memasuki labirin berlari menuju lokasi Graver. Setelah Thomas melihat ia masih bergerak, Thomas dan yang lain menarik kaki Graver dan menemukan semacam tabung dengan nomor 7. Thomas kembali di sidang. Newt memberikan hukuman dikurung semalaman dan mengesahkan Thomas menjadi pelari. Setelah itu Minho mengajak Thomas ke dalam hutan untuk melihat
miniatur labirin yang sudah dipetakan oleh para pelari selama 3 tahun. Dan Minho pun menjelaskan bahwa gerbang yang terbuka kemarin adalah gerbang 7. Itu sesuai dengan nomor tabung dari dalam perut Griever yang mereka bunuh. Belum lama mereka di sana, ada yang memberitahu bahwa wanita yang baru sampai tadi sudah bangun dan mereka kembali untuk melihatnya. Semua orang berusaha membujuk wanita tadi yang sekarang berada di atas menara dan dia tidak mengizinkan seorang pun untuk mendekatinya sampai Thomas datang dan membujuknya untuk berbicara. Wanita itu mengingat bahwa namanya adalah Teresa. Dan dia memberikan serum yang berada di sakunya kepada Thomas. Thomas pun bergegas menemui Albi dan memberikan serum itu kepadanya berharap dia bisa sembuh. Gali menjemput Thomas untuk memasukkannya ke kurungan karena hari sudah malam. Tak lama, Chuck pun datang dengan membawa makanan dan minuman. Chuck bercerita kalau dia bisa berhasil keluar dari sana dan dia ingin memberikan boneka kayu itu kepada orang tuanya. Keesokan paginya, setelah pintu labirin terbuka, Thomas dan Minho berlari menyusuri bagian terjauh dari labirin. Thomas mendengar bunyi dari tabung yang mereka bawa, dan mereka pun berjalan mengikuti petunjuk dari tabung sampai mereka sampai di bagian labirin yang bahkan Minho pun belum pernah sampai ke sana. Mereka bergerak dan menemukan lubang, kemudian tak lama muncul laser dari lubang itu seakan memindai sesuatu. Setelah kembali ke dalam The Glen, mereka diberitahu bahwa Albi telah bangun. Mereka berbincang dan Albi mengingat seluruh kejadian sebelum dia masuk ke dalam The Glen. Hampir diambil oleh seekor Griever, tapi Thomas dan yang lainnya berhasil menyelamatkannya. Namun sayang, Albi malah berhasil dibawa oleh Griever. Dan sebelum dia diambil, dia berpesan kepada Thomas untuk membawa mereka semua keluar dari sana. Setelah kejadian mulai membaik, Gali pun muncul dan memukul Thomas, serta menyalahkannya atas semua yang telah terjadi. Thomas pun menyuntikkan racun dari ekor Griever karena dia ingin mengingat semua kejadian sebelum dirinya dimasukkan ke dalam labirin dan kehilangan ingatannya. Benar saja, setelah racun itu masuk ke dalam tubuh Thomas, maka Thomas mengingat kembali bahwa Thomas adalah bagian dari mereka, yaitu dalang di balik kesengsaraan yang mereka alami selama ini di dalam labirin. Setelah terbangun, Thomas pun menjelaskan bahwa mereka semua merupakan orang-orang yang sedang menjalani tes. Dan Thomas serta Teresa lah yang menaruh mereka satu persatu ke dalam sana, serta mengawasi kehidupan mereka selama ini dari sisi sebelah labirin. Gali mengambil alih kepemimpinan dan akan mengusir Thomas dan Teresa dari The Glen. Nyudah teman-teman yang setia pada Thomas ingin ikut keluar bersama, tapi mereka harus melewati Gali terlebih dahulu. Setelah Thomas berhasil mengelabui Gali, dia mengajak penghuni The Glen untuk mengikutinya masuk ke dalam labirin dan menuju pintu keluar. Ada beberapa yang ikut, juga ada beberapa yang tetap ingin tinggal di sana. Akhirnya, Thomas dan pengikutnya mulai menyusuri labirin untuk menuju pintu keluar. Namun, jalan menuju pintu keluar dijaga oleh satu Griever. Tanpa takut, mereka memutuskan untuk melawan Griever itu dengan peralatan seadanya.
Beberapa dari mereka berhasil dilemparkan oleh Griever sampai tabung yang dipegang Shark terlempar dan hampir saja jatuh. Tak lama sekawanan Griever muncul dari bawah dan menyerang kembali. Shark dan Teresa berhasil memasuki pintu keluar, namun pintu itu terkunci dan mereka harus memasukkan 8 angka kunci untuk membuka pintu tersebut. Thomas segera meminta Minho untuk menyebutkan urutan dari pola perubahan labirin. Minho hampir saja akan dibawa oleh Griever, namun Jeff menolongnya. Namun naas, malah Jeff yang dibawa oleh Griever. Setelah Teresa selesai memasukkan kode pintu dan berhasil terbuka, labirin pun kembali menutup dan membunuh semua Griever di depan mereka. Thomas dan yang lainnya berjalan menyusuri lorong dan mereka memasuki pintu yang mengarahkan mereka ke dalam laboratorium utama dari perusahaan Which is Good yang sudah hancur serta seluruh orang di dalamnya telah mati. Tersebut dan menceritakan alasan kenapa mereka diberi ujian, yaitu karena suhu bumi yang meningkat drastis dan jutaan manusia tewas terbakar, serta munculnya virus yang membuat orang yang terinfeksi menjadi zombie. Oleh karena itu mereka diuji untuk dipelajari dengan tujuan agar mereka dapat menemukan obat penawar dari virus yang sangat mematikan. Mereka memutuskan untuk keluar dari tempat itu, namun Gali datang dan menghadang mereka sambil menodongkan pistol. Minho mengambil tombak dan melemparkannya tepat di dada Gali. Namun sayang, Shark tertembak dan dia seketika meninggal dan menitipkan boneka kayunya kepada Thomas. Pasukan penyelamat pun datang dan membawa mereka semua ke dalam helikopter dan film pun tamat. Di post-credit scene, ternyata Dr. Alpha memalsukan kematiannya dan berkata kalau dia terkesan ternyata banyak yang berhasil selamat dari ujian labirin. Dan dia berkata bahwa mereka akan menjadi kunci dari segalanya, serta menjadi pertanda untuk mereka memulai tahap kedua. So, pelajaran yang bisa kita